Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi yang kemarin ya. Setelah kita hitung dan kita menentukan persamaan regresi, didapatkan Y sama dengan 3,25 plus 1,25 X. Artinya nilai A ini adalah nilai konstanta atau nilai tetap sebesar 3,25 itu apabila nilai X sama dengan 0, maka nilai Y akan sama dengan 3,25 plus 1,25 dikali 0 atau sama dengan 3,25, atau nilai Y itu sebesar nilai A, yaitu nilai konstanta. Kemudian nilai B adalah nilai slope atau kemiringan atau koefisien atau nilai beta itu 1,25. Itu artinya bahwa apabila nilai X naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y itu akan menjadi 3,25 ditambah 1,25 dikali 1 atau 4,5, atau nilai Y itu akan naik sebesar 1,25. Kalau kita melihat X-nya 0 dan naik 1, berarti ada kenaikan sebesar 1,25, yaitu Y-nya 3,25 menjadi 4,25, naiknya 1,25 satuan. Sehingga kalau kita mengartikan persamaan regresi 3,25 plus 1,25 X, artinya masa kerja berpengaruh positif terhadap omset penjualan, di mana setiap kenaikan masa kerja 1 tahun, maka nilai omset akan naik sebesar 1,25. Gitu. Ada yang bertanya mungkin. Kemudian saya lanjutkan untuk materi korelasi. Ya, ini yang interpretasi. Untuk koefisien determinasi, itu adalah masuk ke korelasi. Rumusnya adalah R kuadrat. R kuadrat ini adalah N dikali sum dari XY dikurangi X sum X dikali sum XY kuadrat dibagi dengan N dikali X sum X kuadrat dikurangi sum X dikuadratkan dikali N dikali sum Y kuadrat dikurangi sum Y dikuadratkan. Oke. Kemudian R square ini bisa dicari, dimasukkan dari nominal yang sudah kita hitung kemarin ya. Kemudian didapatkan R ini sebesar 0,6696. Artinya bahwa nilai determinasi R square sebesar 0,6696, artinya sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan sebesar 66,96. Sisanya 33,04 disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimaksudkan dalam model ini. Ya, ini adalah koefisien determinasi atau R square. Kemudian untuk mencari selisih taksiran atau standar deviasi, angka indeks yang digunakan untuk, jadi standar deviasi ini adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur suatu variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka selisih taksir standar sama dengan 0. Kemudian selisih taksir standar berguna untuk mengetahui batasan sejauh mana melesetnya perkiraan dalam meramal data. Ya, jadi ada error gitu. Errornya berapa standar? Ada penyimpangan. Kemudian rumusnya itu SYX, ada SYX, ada SXY. Jadi hanya kalau SYX itu akar dari sum Y dikurangi Y aksen pangkat 2 dibagi N2. Kalau sum XY itu adalah sum X dikurangi Y aksen pangkat 2 dibagi N-2.
YX atau S. Ini adalah selisih taksir standar, kemudian Y dan X sama-sama variabel sebenarnya, kemudian Y aksen dan X aksen itu adalah nilai variabel yang diperkirakan. Kemudian N itu adalah jumlah frekuensi. Oke. Kemudian di sini ada contoh hubungan antara X dan variabel Y. Kemudian buat persamaannya, tentukan nilai Y jika X-nya sama dengan 8, kemudian tentukan selisih taksir standarnya. Caranya sama, kemarin itu kita sudah membuat ada 3 metode, ambil yang paling mudah. Jadi yang paling mudah itu dengan cara yang pendek seperti ini, B dicari dulu, kemudian A ditentukan, sehingga di sini sudah bisa diketahui B-nya adalah sebesar 0,5, sedangkan A-nya adalah, kita cari ya, nanti ini belum selesai, ini jadi kita bisa nyari A-nya. Kemudian di sini apabila dicari ternyata A-nya sudah ketemu 5,75, sehingga persamaan regresinya Y aksen sama dengan 5,75 dikurangi 0,5 X. Apabila X-nya sama dengan 8, maka nilai Y-nya sebesar Y aksen sama dengan 5,75 dikurangi 0,5 dikali 8, sehingga Y aksen ketemunya 1,75. Kemudian selisih taksir standar itu adalah X, Y, ini adalah dari soal, kemudian dicari Y aksen itu kita masukkan di sini. Contoh yang pertama, di sini Y aksen sama dengan 5,75 min 0,5, X-nya berapa? 1, sehingga didapat 5,25. Begitu juga seterusnya, X-nya adalah dimasukin, kemudian masuk ke sini adalah Y aksen atau Y garis regresi. Kemudian kita akan mencari Y dikurangi Y aksen, Y dikurangi Y aksen, Y dikurangi Y aksen, ya. Di sini ada negatif dan sebagainya. Kemudian baru Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2. Oke. Kemudian baru kita jumlahkan. Dari jumlah ini kita masukkan ke Y S Y X, yaitu akar dari Y dikurangi Y aksen pangkat 2 dibagi N-2, sehingga ketemunya adalah 1,2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan untuk korelasi ya. Definisinya dulu, korelasi itu merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif, jadi dalam bentuk angka. Kemudian hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti pula perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, baik itu korelasi positif maupun berlawanan, yaitu korelasi negatif. Untuk rumusnya itu R XY sama dengan akar dari N dikali sum XY min sum X dikali sum Y dibagi dengan N dikali X kuadrat X, kemudian dikurangi sum X dikuadratkan dikali N dikali sum Y kuadrat dikurangi sum Y dikuadratkan. Ini untuk rumus ini hampir sama dengan koefisien determinasi. Kalau koefisien determinasi itu adalah R kuadrat, sehingga R ini adalah merupakan akar dari R kuadrat. Oke. Kemudian kita masuk hasil perhitungan. Jadi kita masih berlanjut dari perhitungan yang tadi ya, yang kemarin juga. Di sini diketahui koefisien korelasi sudah didapat 0,6696, sehingga kita untuk mencari R itu adalah akar dari R kuadrat. Rumusnya sama nanti. Kemudian R akar dari 0,6696, R itu ketemu 0,81.
R ini adalah korelasi. Sehingga ini R ketemu 0,818 artinya bahwa hubungan antara masa kerja seorang karyawan dengan omset penjualan sangat kuat karena nilai R berada pada indikator R di antara positif 0,70 dan 0,90 atau R lebih besar dari 0,70, lebih kecil dari 0,90 atau R berada di lebih kecil dari negatif 0,90 dan R berada di atas lebih besar dari di antara negatif 0,90 dan negatif 0,70 atau R lebih kecil dibanding dengan negatif 0,70 artinya di antara ya, artinya hubungan itu sangat kuat. Nah, ini adalah indikator R-nya. Jadi ada hubungan sangat kuat, kemudian sedang dan lemah. Bila di sini adalah indikator angka-angka yang sudah ada di sini. Ada hubungan yang sangat lemah. Di sini tadi hubungannya kuat ya, betul. Jadi ada indikatornya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan.